balik lagi sama aku Ajeng Raras Dewi dengan NIM C1410231023. Jadi di sini pertemuan 5 yaitu ngebahas GSI, HSI dan juga ultrasonografi. Jadi kematangan gonad itu tahap yang ada ya pada ikan, baik sesudah maupun sebelum memeja. Jadi GSI itu apa sih? Nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan yang dikali 100. Terus HS itu apa sih? HS itu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Sedangkan USG itu teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi yang internal. So, ikutin terus keseruannya. Ini cara penggunaan alat USG. Tadi ada yang bilang. Nah, ini, nah itu. Nah, itu bisa diukur dari sini ke sini. Coba. Sama-sama. Ini nggak sih? Ini kan? Apa itu? Yang atas. Ini telur. Telur itu. Itu telurnya. Ini banyak. Itu tulang. Ini pentol ya. Udah. Nah, kita kan mau ngukur nih. Udah kan? Ke diameternya udah. Jadi ada yang tahu nggak telurnya yang bagian ini atau ini atas? Yang atas. Kamu jangan dikasih tahu dong. Oh, iya, Nggak apa. Bagian atas ya. Di sini kan ada bulat-bulat gitu kan. Nah, kita dari ujung nih. Tadi ini penjelasan yang tadi prop ke kulit ini nih. Jadi kita masukin di bawah sini kan. Sini kita klik enter. Udah. Kita ukur sampai mana? Bawah sini apa tengah? Ya agak miring ya. Nah untuk hasilnya itu ada di situ tuh, distance 1,30 cm. Oh, iya. Udah dapat kan? Ya. Nah nanti waktu kita buktiin bener nggak sih di USG ini 1,30, nanti kalian bedah cari gonadnya, diukur sebelum ditimbang tuh, diukur dulu. Kira-kira bener nggak? Ini cara ngukurnya di bagian sini ya. Kira-kira kan ini ada di bagian tengah kan? Nah kita asumsikan di situ tuh di tengah. Kita ukur bener nggak 1,30. Nah, sebelum melakukan USG, ikan harus dikasih gel terlebih dahulu. Setelah itu diratakan di area yang akan diperiksa. Terus, habis dikasih gel langsung pemeriksaan ya di area perut atau di area gonad. Dan ini adalah hasil USG yang ada pada perut ikan lele. Di sini terlihat praduga gonad dari ikan lele karena terlihat pada layar USG ada sepasang gonad. Selanjutnya USG ikan nila. Ikan nila diberi gel terlebih dahulu sebelum diperiksa. Ini adalah hasil dari pemeriksaan USG ikan nila. Di sini terlihat praduga, yaitu sepasang gonad yang ada pada ikan nila. Selanjutnya untuk pembuktian ikan itu akan dibedah ya teman-teman. Hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Halo, balik lagi sama aku Ajeng Raras Dewi dengan NIM C1401231023. Jadi di pertemuan 6 ini judul materinya sebaran diameter telur dan vokanditas. Praktikum kali ini memiliki tujuan mengetahui cara menghitung sebaran diameter telur ikan, mengetahui cara mendapatkan telur dari ovari individu ikan, dan dihitung nilai fekunditasnya. Dan mengetahui metode untuk menghitung telur yaitu metode jumlah, metode volumetrik, dan metode gravimetri. Yang pertama, apa itu diameter telur? Diameter telur itu ukuran lebar dari suatu telur.
Terus juga ada yang namanya fekunditas. Fekunditas itu jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum dilepaskan pada saat proses penelitian menurut Anggreni et al. 2016. Jadi pada kali ini kita akan belajar menghitung jumlah telur dan fekunditas ikan. So, saksikan terus keseruannya.
few moments later. Balik lagi sama aku Ajeng Ranas Dewi. Jadi kali ini praktikum 7 Fisrep, yaitu ngolah data. Jadi data yang diolah itu data yang sebelumnya udah kita ambil di minggu pekan 6, teman-teman. Nah, di sini aku bakal nunjukin proses dan jumlah hasil fekunditas telur, diameter telur yang aku dapetin. Nah, halo teman-teman, kita lagi ngolah data. Di sini ada Risma, Anyong Risma dengan NIM C1 berapa? 32. 132. Belakang ada Arif. Arif C1 berapa, Arif? Apa? C1 berapa? Padan. 2. Dia anomali. Aku C1023. Bisa. Isa C1 berapa? 059. 59. Farel. C1001. 01. Atun boleh ikut terus Atun. Enggak boleh. Kamu kelompok mana? Nomor ke Kenapa? Ke gua belum. Udah gua kenalin. Sempang lewat ya. Ini ada mana lagi? Udah, Rel. Itu ngapain? Itu ngomong apa? Pesan. Alasan masuk BDP. Kenapa? Nah, ini adalah histogram yang didapatkan dari olah data dari praktikum 7. Nah, di sini tuh terlihat bahwa modus dari histogram ini tuh ada di rentang 1,16 sampai 1,30 mm dengan jumlah telur sebanyak 105 butir telur. Nah, dari data ini tuh didapetin juga fekunditas sebesar 64.861 butir dengan cara perhitungan fekunditas sama dengan bobot gona total per bobot gona contoh dikali jumlah telur contoh. Dengan bobot gona total tuh sebesar 17,2 gram, bobot gona contoh sebanyak 1 gram dan jumlah telur contoh sebanyak 3.771 butir. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasilnya, diameter tersebut berada di TKG 3 menurut Kamilov et al. 2020 yang menyatakan bahwa telur dengan diameter 1,32 hingga 1,52 mm berada di TKG 3 atau 4. Nah, kalau misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raung et al. 2021, fekunditas telur ikan mas itu harusnya ada di angka 85.000 sampai 125.000 telur per kilogram bobot ikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Ini literatur yang saya gunakan.